Shalom, senang sekali boleh kembali menyapa sahabat-sahabat sekalian dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sahabat bersama dengan kami, Cornelius Media. Kami kembali mengingatkan sahabat-sahabat untuk mempersiapkan diri dengan telah mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat kita masing-masing sebelum mengikuti program ini. Kita sudah tiba di pelajaran yang kelima dengan tema kesaksian orang Samaria. Kita masih terus berfokus kepada Injil Yohanes. Saya Pendeta Edward Taliwongso ditemani oleh hamba Tuhan, Pendeta Felix Gosal dan Pendeta Widodo Purwanto. Sebelum kita masuk, mari kita berdoa. Bapa Tuhan kami Allah yang maha baik, Tuhan adalah air hidup. Kami datang kepadamu, memohon pertolongan, tuntunan Tuhan, ketika kami akan mempelajari firman-Mu pada saat ini. Tolong kami, karena sesungguhnya di luar Engkau, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ada 4 bagian di dalam program ini. Yang pertama kita akan melihat dasar Alkitabiah pelajaran sepanjang pekan ini. Yang kedua kita mencoba menggali makna dari ayat hafalan. Yang ketiga kita melihat pertanyaan yang muncul dari pelajaran hari per hari. Dan di bagian akhir kita tiba kepada aplikasi. Mari kita lihat dasar firman Allah pelajaran Sekolah Sahabat yang kelima. Yohanes 4 ayat 1-42. Yesus berbicara dengan seorang perempuan Samaria di sumur dan menawarkan air hidup yang akan memuaskan jiwa. Ini mengungkapkan identitasnya sebagai Mesias yang memberi kehidupan kekal kepada siapa saja yang percaya. Kemudian ada Yohanes 3 ayat 26-30. Yohanes Pembaptis menegaskan bahwa dia bukan Mesias, melainkan sahabat mempelai, dan ia bersuka cita melihat Yesus bertambah besar dalam pelayanan sementara dirinya berkurang. Yeremia 2 ayat 13. Tuhan menegur umat Israel karena meninggalkannya. Dia adalah sumber air hidup dan mereka menggantikan dia dengan waduk-waduk bocor yang tak dapat menampung air. Dan ini adalah simbol dari kepercayaan kepada hal-hal yang fana. Kemudian ada Sakaria 14 ayat 8. Pada hari Tuhan, air hidup akan mengalir dari Yerusalem, mengalir ke arah timur dan barat, melambangkan kehidupan dan berkat kekal yang tak terbatas dari Tuhan bagi seluruh dunia. Yeskiel 36 ayat 25-27. Tuhan berjanji untuk membersihkan umatnya dari kenajisan, memberi mereka hati yang baru dan menanamkan rohnya agar mereka hidup sesuai dengan kehendaknya. Sekarang mari kita lihat pengertian judul pelajaran Sekolah Sahabat. Apa itu Samaria dan orang Samaria? Menurut Ensiklopedia Britannica, Samaria adalah wilayah pusat Palestina kuno. Samaria membentang sekitar 40 mil atau 65 km dari utara ke selatan dan 35 mil atau 56 km dari timur ke barat. Berbatasan dengan Galilea di utara dan Yudea di selatan. Di sebelah barat ada Laut Tengah dan di sebelah timur ada Sungai Yordan. Pegunungan di Samaria selatan terus berlanjut hingga ke Yudea tanpa pembagian yang jelas. Mari kita lihat sedikit latar belakang sejarah. Pada masa Raja Tiglat-Pileser yang ketiga tahun 745 sampai 727 sebelum Masehi, sebagian besar penduduk Israel dibawa ke Asyur sebagai tawanan. Lalu kemudian dibawa raja selanjutnya yaitu Raja Sargon kedua, lebih banyak lagi penduduk kerajaan utara yang diasingkan. Nah, untuk menyatukan kekaisaran Asyur pada waktu itu, orang-orang dari Asyur dan wilayah Mesopotamia dibawa ke wilayah teritori Israel. Lalu kemudian para pendatang baru ini bercampur dengan sisa-sisa orang Israel, baik secara agama maupun secara ras. Jadi secara demografis, orang Samaria adalah hasil percampuran antara orang Israel dengan pendatang dari Asyur dan juga Mesopotamia. Nah, wanita Samaria yang disebutkan di dalam pelajaran Sekolah Sahabat ini adalah seorang wanita dari desa Sikar,
tetapi namanya tidak disebutkan di dalam pelajaran kita. Mari kita lihat kesaksian dari orang Samaria ini. Kesaksian ini sebenarnya bermula dari pertemuan seorang wanita Samaria dengan Yesus di sumur. Wanita tersebut membagikan pengalamannya bagaimana dia bertemu Mesias kepada penduduk kota yang lain. Lalu kesaksiannya ini ditujukan kepada penduduk kota tentang Yesus sebagai Mesias. Hasilnya, seluruh kota datang untuk bertemu Yesus dan menjadi percaya kepadanya. Apa manfaat kesaksian dari orang Samaria ini? Ini menunjukkan bahwa kesaksian itu dapat menyebar hanya dari satu orang ke banyak orang lain dalam lingkaran pengaruh yang semakin luas. Ini membuktikan efektivitas pendekatan Yesus yang memberi dan juga menerima, atau kita sebut reciprocity dalam pelayanan. Lalu kemudian kita juga mengambil pelajaran manfaat dari kisah ini, bagaimana mendobrak hambatan prasangka rasial dan sosial antara orang Yahudi dan orang Samaria. Kisah ini juga mendemonstrasikan bahwa kesaksian yang efektif itu berasal dari pengalaman pribadi dengan Kristus, dan kemudian itu akan mengalir secara spontan dari hati, bukan hanya sekedar sebuah kewajiban. Kesaksian wanita Samaria ini menjadi contoh bagaimana kesaksian yang efektif dapat menjangkau banyak orang, bahkan melampaui batasan-batasan sosial dan budaya yang ada. Demikianlah pendahuluan yang akan menolong kita untuk masuk lebih dalam. Baik, kita tiba pada ayat inti kita, dan ayat inti kita pekan ini terambil dari Yohanes pasal 4 ayat 42. Yohanes pasal 4 ayat 42 mengatakan, "Dan mereka berkata kepada perempuan itu, 'Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia.'" Baik, mari kita lihat apa kisah yang mendahului ayat ini. Nah, saudaraku yang terkasih, Yohanes pasal 4 ini adalah cerita di mana Yesus bertemu dengan seorang perempuan Samaria di sumur Yakub. Peristiwa ini terjadi di sebuah tempat yang bernama Syikar. Saat itu, Yesus sementara dalam perjalanan dari Yudea menuju ke Galilea. Dan setibanya di sumur ini, Yesus meminta air minum dari wanita Samaria ini. Permintaan Yesus ini mengejutkan perempuan itu karena perbedaan tradisi antara Yahudi dan Samaria. Dan di dalam percakapan tersebut, Yesus menawarkan air hidup yang akan menghilangkan dahaga atau menghilangkan haus selamanya. Dan di dalam percakapan ini, Yesus mengungkapkan kehidupan pribadi perempuan itu. Perempuan tersebut kemudian menyadari bahwa Yesus adalah Kristus. Dan setelah itu, perempuan ini pergi ke kotanya, memberitahukan tentang Yesus, dan banyak orang Samaria percaya kepada Yesus. Ayat inti kita adalah pengakuan dari orang-orang Samaria setelah mereka mendengar sendiri dan mengenal tentang Yesus. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, siapa mereka di dalam ayat inti kita dan siapa perempuan ini? Dan di dalam ayat inti kita mengatakan kami percaya. Kepada siapa mereka percaya dan tentang apa mereka percaya. Dan bagaimana bisa begitu cepat percaya. Dan apa pengertian mereka pahami bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Nah, saudaraku yang terkasih, mereka di sini di dalam ayat inti kita merujuk kepada orang-orang Samaria. Sedangkan perempuan di sini merujuk kepada perempuan Samaria yang bertemu dengan Yesus di sumur Yakub. Kata kami percaya di sini memperlihatkan iman mereka tentang Yesus yang adalah Mesias. Setelah mereka mendengarkan kesaksian wanita Samaria dan setelah mereka juga bertemu langsung dengan Yesus. Nah, apa pengertian orang Samaria tentang juru selamat? Saudara, hal ini terjadi oleh karena ada 3 faktor. Yang pertama, kerinduan segala zaman halaman 194 mengatakan orang-orang Samaria itu datang dan mendengar Yesus serta percaya padanya. Muncul pertanyaan, mengapa mereka percaya? Apa faktor yang membuat mereka percaya? Roh Nubuat menjelaskan bahwa selama ini
orang-orang Samaria ini hidup di dalam kebingungan. Ada banyak perkara yang tidak jelas bagi mereka. Tetapi ketika mereka bertemu dengan Yesus dan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Yesus, jawaban dari Yesus yang menjawab perkataan atau perkara-perkara yang tidak jelas bagi mereka selama ini membuat mereka menjadi percaya. Itu yang pertama. Yang kedua, Kerinduan Segala Zaman halaman 195 mengatakan bahwa orang Farisi memandang hina kesederhanaan Yesus. Dan juga mereka meminta tanda supaya mereka percaya bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Tetapi orang-orang Samaria, mereka tidak meminta tanda apapun. Dan di dalam cerita ini, Yesus tidak mengadakan mujizat di antara mereka. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, Kerinduan Segala Zaman halaman 195 mengatakan orang Samaria percaya bahwa Mesias akan datang sebagai penebus bukan hanya bagi bangsa Yahudi tetapi juga bagi dunia. Nah saudara, Yahudi memiliki banyak tulisan tambahan, tafsiran-tafsiran dan juga pemahaman tradisi mereka jika keselamatan itu hanya untuk atau hanya milik bangsa Yahudi. Tetapi orang-orang Samaria, mereka menolak tulisan-tulisan para rabi. Mereka tetap mengimani tulisan-tulisan Musa, khususnya pemahaman mereka tentang Mesias yang akan datang. Dan itu semakin nyata ketika mereka melihat Yesus yang adalah orang Yahudi, tetapi bersikap ramah terhadap mereka, makan sehidangan dengan mereka, dan tidur di rumah mereka. Sekarang kita pindah kepada topik pengaturan pertemuan. Dalam konteks Yohanes pasal 4 ayat 1-4, mengapa Yesus tidak membaptis dan hanya muridnya saja? Mengapa kemudian jumlah yang dibaptis lebih banyak dari Yohanes Pembaptis? Alkitab tidak memberikan alasan yang spesifik tentang mengapa Yesus tidak membaptis melainkan murid-muridnya menurut Yohanes 4 ayat yang kedua. Namun Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 937 memberi komentar tentang kemungkinan mengapa demikian. Dikatakan bahwa mungkin tujuan Yesus adalah untuk menghindari terciptanya pemikiran di dalam benak siapapun juga bahwa mereka memiliki otoritas yang lebih tinggi di dalam gereja karena mereka telah dibaptis langsung oleh Kristus secara pribadi. Yesus tahu bila demikian maka akan menciptakan problema dan kekacauan di dalam gereja di kemudian hari. Pena Inspirasi juga memberi tambahan bahwa dengan menyerahkan tugas membaptis kepada murid-muridnya, Yesus sedang meneguhkan dan memeteraikan tugas dan misi mereka. Dikatakan dalam buku Alfa Omega Jilid 5 halaman 179 bahwa banyak yang datang untuk baptisan dan karena Kristus sendiri tidak membaptiskan, ia mengesahkan pelaksanaan upacara itu oleh murid-muridnya. Demikianlah ia menaruh meterainya atas tugas pendahulunya itu. Hal ini tentu berhubungan juga dengan keabsahan dan keberlanjutan dari upacara baptisan karena Yesus sendiri dalam perintah agung di Matius 28 ayat 19 dan 20 menugaskan murid-muridnya untuk pergi melakukan tugas pemuritan yang di dalamnya ada perintah untuk membaptis. Alfa Omega Jilid 5 halaman 179 menggambarkan bahwa pengaruh Yohanes Pembaptis dalam waktu yang singkat sudah lebih besar daripada pengaruh para penghulu dan juga para imam. Namun demikian arus kepopuleran sekarang beralih dari dirinya sendiri kepada juru selamat. Dalam Yohanes 1 ayat 23, Yohanes Pembaptis mengakui bahwa tugasnya memang adalah mempersiapkan jalan bagi Yesus. Dia juga mengakui bahwa Yesus yang akan datang itu jauh lebih berkuasa darinya. Dalam Markus 1 ayat 7 dan Lukas 3 ayat yang ke-16. Dalam pelayanan Yesus, Markus 1 ayat 22 katakan bahwa banyak orang takjub mendengar pengajarannya sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa yang punya otoritas. Kehadirannya sendiri sungguh menyatakan kerendahan hati dan memancarkan keilahian. Demikianlah Yesus mendapatkan dan membaptis lebih banyak murid daripada Yohanes Pembaptis karena kuasa dan pengaruh kehadirannya. Pada waktu murid-murid Yohanes datang kepada Yohanes dengan roh cemburu, Yohanes justru bersuka cita karena misinya berhasil untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dia katakan dalam Yohanes 3 ayat 30, ia harus semakin besar tetapi aku harus semakin kecil. Nah sekarang apakah ada perbedaan baptisan Yesus atau muridnya dengan Yohanes? Serta apa maksud dan tujuan baptisan dalam konteks Yohanes pasal yang keempat? Dalam bukunya yang berjudul Thought of Baptism, chapter 6 halaman 58, Joseph Harvey Wagoner, seorang pionir gereja Advent mengatakan bahwa tidak banyak perbedaan antara baptisan Yohanes dengan baptisan murid-murid Yesus. Artinya secara garis besar keduanya sama,
yaitu baptis dengan cara diselamkan. Hal ini terlihat dari keterangan dalam Yohanes 3 ayat 22-23. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Jadi sama-sama membaptis di tempat yang banyak airnya. Kemudian sesudah kenaikan Yesus, baptisan yang demikian juga tetap dipraktekkan oleh murid-murid. Salah satu contoh tercatat dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 36. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat di situ ada air, apakah halangannya jika aku dibaptis? Filipus membaptis sida-sida dari Ethiopia di tempat yang ada air dengan cara diselamkan. Sebab dikatakan di ayat 39 Kisah pasal 8 bahwa sida-sida itu keluar dari air. Nah, yang mungkin menjadi perbedaan adalah bahwa sesudah kebangkitannya, Yesus memerintahkan untuk membaptis dalam namanya, atau menurut Matius 28 ayat 19 dan 20, membaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Secara sederhana tujuan atau maksud baptisan adalah sebagai tanda pertobatan atau hidup baru. Kita perlu ingat bahwa pekabaran Yohanes menurut Matius 3 ayat 2 dan pekabaran awal Yesus menurut Matius 4 ayat 17 adalah sama, yaitu panggilan kepada pertobatan, kerajaan surga sudah dekat. Yohanes Pembaptis menyerukan dalam Markus 1 ayat 4 bagian B, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Paulus katakan 19 ayat 4 bahwa baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Selain menandakan pertobatan, baptisan Yohanes menandakan iman kepada Yesus. Demikian juga dengan para murid membaptis dalam nama Yesus untuk pengampunan dosa menurut Kisah 2 ayat 41 serta pernyataan iman kepada Yesus. Contohnya sida-sida dari Ethiopia. Sebelum dibaptis oleh Filipus, ia menyatakan imannya kepada Yesus Kristus sebagai anak Allah menurut Kisah 8 ayat 37. Iman kepada Yesus yang dinyatakan dalam baptisan tentu erat kaitannya dengan keselamatan. Injil Markus 16 ayat 16 bagian A katakan bahwa siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Dasar kepercayaan Gereja Advent nomor 15 menyatakan bahwa melalui baptisan kita mengakui Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, mengakui iman kita dalam kematian dan kebangkitan Kristus, serta memberi kesaksian akan kematian kita terhadap dosa untuk hidup baru. Sebab menurut Roma pasal yang ke-6, baptisan merupakan suatu simbol bahwa kita dipersatukan dengan Kristus dalam kematiannya dan juga dalam kebangkitannya. Nah, mungkin muncul pertanyaan, apakah Nikodemus dan orang atau perempuan Samaria yang percaya Yesus juga dibaptis? Jawabannya adalah Alkitab tidak memberi informasi tentang hal itu. Jadi kalaupun ada jawaban dari sumber lain, pasti sifatnya adalah spekulatif atau merupakan suatu kemungkinan. Seperti yang dinyatakan oleh Kate J. Wilson dalam jurnal Religious Educator, volume 1 nomor 1 tahun 2000, bahwa menurut tradisi sejarah Kristen, Nikodemus dalam pertobatannya sesudah kematian Yesus dibaptis oleh Petrus dan Yohanes. Demikian juga dengan perempuan Samaria. Menurut tradisi Eastern Orthodox, perempuan itu juga kemudian hari menerima baptisan. Nah, sekarang apa latar belakang orang Yahudi tidak bergaul atau membenci satu sama lain dengan orang Samaria? Sejarah permusuhan antara orang Yahudi dan Samaria bermula dari ketegangan yang muncul pada waktu kerajaan Israel terbagi menjadi dua, yaitu kerajaan utara yang ibu kotanya Samaria dan kerajaan selatan yang ibu kotanya Yerusalem sesudah kematian Raja Salomo. Dalam perkembangannya menurut 2 Raja-Raja 17 ayat 23, orang Israel diangkut ke tanah Asyur ke dalam pembuangan. Setelah itu ayat 24 katakan Raja Asyur mengangkut orang dari Babel, dari Kuta, dari Awa, dari Hamat, dan Sefarwaim, lalu menyuruh mereka diam di kota-kota Samaria menggantikan orang Israel, maka orang-orang itu pun menduduki Samaria dan diam di kota-kotanya. Apa yang terjadi kemudian? Ayat 29 katakan, tetapi setiap bangsa itu telah membuat allahnya sendiri dan menempatkannya di kuil di atas bukit-bukit pengorbanan yang dibuat oleh orang-orang Samaria. Setiap bangsa bertindak demikian di kota-kota yang mereka diami. Jadi orang-orang yang tinggal di Samaria bukan lagi orang Israel asli, melainkan campuran dengan bangsa-bangsa penyembah berhala. Inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa orang Yahudi tidak mau lagi berhubungan dengan orang Samaria, karena mereka menganggap orang Samaria bukanlah Yahudi asli, tetapi para penyembah berhala. Mereka tidak mau terikat dekat dengan para penyembah berhala dan menganggap mereka najis.
Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 3 halaman 69 katakan, orang-orang Yahudi yang kembali dari pembuangan telah belajar pelajaran yang sulit bahwa hubungan yang dekat dengan mereka yang menyembah berhala akan membawa kepada penyembahan berhala, dan penyembahan berhala itulah yang menyebabkan malapetaka pada tahun 568 sebelum Masehi bagi mereka. Mereka secara total memutuskan hubungan dengan orang Samaria. Esra 4 ayat 3 katakan, tetapi Zerubabel, Yesua, dan para kepala kaum keluarga orang Israel yang lain berkata kepada mereka, bukanlah urusan kita bersama sehingga kamu dan kami membangun rumah bagi Allah kami, karena kami sendirilah yang hendak membangun bagi Tuhan Allah Israel, seperti yang diperintahkan kepada kami oleh Kores, raja negeri Persia. Keputusan ini kemudian menghasilkan permusuhan yang aktif dari pihak orang Samaria, sehingga orang-orang Samaria berusaha menghalangi, menggagalkan orang Yahudi untuk membangun kembali bait suci, bahkan mencelakakan mereka. Dari sinilah kebencian dan permusuhan semakin memanas dan terus bertahan antara orang Yahudi dan orang Samaria. Baik, terima kasih pendeta. Sekarang kita melihat tema wanita di sumur. Nah, kita akan mencoba melihat ada paralel atau persamaan dan juga perbedaan antara kisah Nikodemus di pasal 3 dan wanita Samaria ini di pasal 4. Yang pertama adalah masalah waktu. Yesus menemui mereka secara pribadi pada saat yang tidak biasa. Kalau Nikodemus di malam hari dan wanita Samaria ini justru di siang hari. Yang kedua adalah tentang media pengajaran. Yesus menggunakan analogi atau kiasan di dalam percakapan. Pada waktu dengan Nikodemus, dia menggunakan analogi kelahiran baru. Dengan wanita Samaria, dia menggunakan air hidup. Dan kalau kita perhatikan, kedua analogi ini melibatkan unsur yang sama, yaitu air. Dilahirkan dari air di pasal 3 dan air hidup di pasal 4. Lalu kemudian ada reaksi yang sama. Keduanya memberikan tanggapan serupa yang menunjukkan bahwa mereka pada awalnya tidak paham. Nikodemus dia katakan, bagaimana mungkin saya dapat dilahirkan kembali? Wanita Samaria juga berkata, dari mana engkau akan memperoleh air hidup itu, sedangkan engkau tidak punya timba? Tetapi poin yang keempat, masalah pesan inti dari dua kisah ini, keduanya membutuhkan pengalaman pertobatan. Baik Nikodemus maupun perempuan Samaria ini sama-sama pada waktu itu membutuhkan pengalaman pertobatan. Mari kita lihat arti air secara rohani. Nah, air ini merupakan simbol yang kuat untuk kehidupan kekal. Mengapa? Oleh karena yang pertama, air itu adalah kebutuhan dasar untuk hidup. Lalu yang kedua, manusia tidak dapat hidup tanpa air. Air hidup ini sebenarnya merujuk kepada karunia Allah yang memberikan kehidupan rohani. Berdasarkan Yeremia 2 ayat 13 dan Sakaria 14 ayat 8, ini mengacu kepada berkat rohani yang berasal dari Allah. Ellen White dalam komentarnya di SDA Bible Commentary volume 5 halaman 1134 menjelaskan tentang makna air ini. Di sana dia katakan, engkau harus mencari juru selamat yang berdiam di dalam hati, yang akan menjadi sumber air bagimu, yang akan memancar ke dalam kehidupan yang kekal. Air kehidupan yang mengalir dari hati selalu menyirami hati orang lain. Air yang dimaksud Kristus adalah penyataan kasih karunia-Nya di dalam firman-Nya. Roh-Nya, pengajarannya adalah seperti mata air yang memuaskan bagi setiap jiwa. Apa makna kata tidak akan haus lagi? Tidak akan haus lagi berarti akan terjadi kepuasan rohani yang terus berkelanjutan. Mata air yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara supaya kita dapat menikmati air hidup pada saat ini? Berdasarkan Yohanes 7 ayat 37 sampai 38, kita dapat jawabannya bahwa untuk menikmati air hidup ini, nomor satu, kita harus datang kepada Yesus. Yang kedua, kita percaya kepadanya. Yang ketiga, dengan rela dan sadar
kita minum dari air hidup yang Dia tawarkan. Manfaat apa yang dapat kita rasakan kalau kita mereguk air hidup ini? Yang pertama adalah kepuasan rohani yang berkelanjutan. Yang kedua, kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Inilah yang dimaksud ketika Yesus katakan, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang ketiga, akan mengalami pengalaman pertobatan yang mengubahkan hidup. Lalu kemudian yang keempat, akan terjadi hubungan yang terus-menerus yang berkesinambungan dengan Allah. Itulah manfaat-manfaat dan keuntungan yang dapat dirasakan kalau kita minum air hidup yang ditawarkan oleh Yesus. Baik saudara, kita tiba pada pokok pembahasan mengenai Tuhan, berikanlah aku air itu. Apa faktor wanita Samaria itu meminta air yang ditawarkan Yesus? Apakah faktor fisikal untuk tidak haus atau faktor spiritual? Dan mengapa Yesus gantinya memberikan air yang diminta wanita Samaria, tetapi mengganti topik tentang suami wanita ini? Dan di mana dan bagaimana dengan air yang akan diberikan oleh Yesus? Nah saudara, untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita lihat kutipan Roh Nubuat di dalam Kerinduan Segala Zaman, halaman 188. Di sana dikatakan seperti begini. Ketika Yesus berbicara tentang air hidup itu, wanita itu memandang kepadanya dengan perhatian dan penuh kekaguman. Wanita itu mengerti bahwa bukannya air sumur Yakub itu yang dibicarakan oleh Yesus, sebab air sumur ini selalu dipakainya, diminumnya, dan dia haus kembali. Jadi kalau kita melihat kutipan ini, terlihat awal fokus wanita ini masih kepada faktor fisik. Karena tujuan utamanya datang ke sumur itu untuk mengambil air. Tetapi kemudian wanita ini penasaran. Oleh karena selama ini dia meminum air dari sumur Yakub, tetapi dia masih haus kembali. Oleh karena itu, wanita ini meminta air yang ditawarkan Yesus, yang akan membuatnya tidak haus lagi. Tetapi kemudian Yesus mengalihkan pembicaraan itu dengan pokok pembicaraan yang tidak disukai wanita ini, yaitu pernikahannya. Nah, kenapa Yesus mengalihkan pembicaraan? Kerinduan Segala Zaman halaman 188 mengatakan, kini Yesus dengan mendadak mengalihkan pembicaraan itu sebelum jiwa ini dapat menerima karunia yang hendak dianugerahkannya itu, ia harus diajar dulu untuk mengenal dosanya dan juru selamatnya. Jadi ini adalah alasan mengapa Yesus mengalihkan pembicaraan pada saat itu. Dan selanjutnya Roh Nubuat melanjutkan di dalam halaman yang sama bahwa wanita itu gemetar setelah Yesus mengalihkan pembicaraan. Dia gemetar, suatu tangan ajaib sedang membuka lembaran riwayat hidupnya serta memaparkan apa yang telah diharapkannya akan tersembunyi selama-lamanya. Nah saudara, percakapan ini menunjukkan jika yang dibutuhkan wanita ini bukan saja air untuk memuaskan dahaga fisiknya, tetapi wanita ini membutuhkan air hidup karena dia juga haus secara rohani. Perkataan Yesus di dalam Yohanes pasal 4 ayat 17 dan 18. Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Nah saudaraku yang terkasih, kita bisa membayangkan betapa hausnya rohani wanita ini. Sudah 5 kali dia berusaha agar dahaganya dipuaskan. Tetapi wanita ini selalu gagal. 5 kali membangun rumah tangga. 5 kali ia ingin agar hatinya penuh dengan damai, tenang, hidup bahagia. Tetapi dia gagal. Di sini Yesus benar-benar mengetahui kerinduan wanita ini. Wanita ini juga dahaga secara rohani. Dia membutuhkan air hidup yang akan memuaskan dahaganya selama ini. Yohanes pasal 4 ayat 28 mengatakan, maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ. Ayat ini memberikan informasi jika hatinya telah dipuaskan. Dia lupa akan tujuan semulanya untuk pergi ke sumur itu untuk mengambil air.
Kini hatinya yang dahaga dipuaskan oleh air hidup, karena air hidup itu adalah Yesus itu sendiri. Tepat seperti yang dikatakan Yesus, air hidup itu bukan saja memberikan kelegaan atau kelepasan dari dahaga, tetapi orang yang menerimanya dari dalam hatinya, dari dalam dirinya terpancar mata air. Dan mata air ini adalah kesaksian yang dibawa olehnya kepada bangsanya. Banyak orang percaya dan mencari air hidup itu. Mata air itu mengalir dan memancar sehingga kesaksian wanita ini membawa banyak orang kepada Kristus. Ya, kita pindah ke topik pernyataan Yesus dalam konteks Yohanes 4 ayat 16-24. Dalam Alkitab bahasa Inggris, wanita memanggil Sir bukan Lord kepada Yesus atau Tuhan. Tapi di dalam Alkitab bahasa Indonesia terjemahan baru diterjemahkan Tuhan. Dan di sana seolah-olah wanita Samaria itu sudah percaya kepada Yesus. Jadi harus dipahami bahwa kata Yunani kurios yang sering diterjemahkan Tuhan tidak hanya bisa merujuk kepada Tuhan Allah, tetapi juga bisa diterjemahkan Sir atau Tuan, owner atau pemilik, kemudian bisa diterjemahkan husband atau suami. Sebab kurios menurut Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 938 berdiri sebagai sebuah gelar kehormatan bagi seseorang. Nah, dalam konteks percakapan Yesus dengan perempuan Samaria, khususnya Yohanes 4 ayat 11, 15, dan 19, kata kurios seharusnya lebih merujuk kepada Sir atau Tuan atau seseorang yang dihormati, bukan Tuhan atau Allah. Mengapa demikian? Sebab perempuan Samaria itu pada waktu menyebut Yesus kurios masih berada pada posisi belum percaya. Contoh ayat yang ke-11. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Seharusnya Tuan bukan Tuhan. Karena Yesus saat itu masih dilihat sebagai seorang yang sekedar perlu dihormati oleh wanita Samaria itu. Di dalam Yohanes 4 ayat 19 kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, seharusnya di sini Tuan, nyata sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi. Apa sesungguhnya faktor sehingga wanita ini percaya Yesus adalah nabi? Faktor yang meyakinkan wanita Samaria itu untuk percaya bahwa Yesus seorang nabi adalah Yesus menyatakan kepadanya fakta atau kebenaran tentang kehidupannya sendiri. Bahwa benar ia tidak mempunyai suami sebab dia sudah memiliki 5 suami dan yang sekarang ada padanya bukanlah suaminya. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 939 katakan bahwa Yesus memberikan bukti bahwa ia tahu lebih banyak tentang hal ini daripada yang wanita itu mau ungkapkan. Dengan demikian, ia meyakinkan di sini bahwa ia adalah seorang nabi kepada perempuan Samaria itu. Sekarang apa maksud menyembah Allah dengan roh? Dan kemudian apa arti roh? Serta apa pengertian menyembah Allah dengan roh dan kebenaran? Menyembah Allah dengan roh menurut Andrews Study Bible halaman 1365 adalah sebuah sikap hati atau pikiran yang dipengaruhi oleh Roh Kudus dan bukannya ritual yang tampak secara luarnya saja dalam penyembahan kepada Allah. Roh di sini adalah jiwa yang menggerakkan seseorang dari dalam sehingga penyembahan kepada Allah datang dari hati, bukan sekedar bentuk luar saja. Sedangkan menyembah Allah dengan roh dan kebenaran menurut Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 940 adalah menyembah Allah dengan segala ketulusan, dengan kemampuan tertinggi dari pikiran dan emosi, serta menerapkan prinsip-prinsip kebenaran ke dalam hati. Andrews Study Bible menyatakan bahwa apa yang disampaikan Yesus adalah sebuah pengalaman penyembahan yang seimbang yang mencakup niat intelektual dan juga hasrat yang otentik. Allah itu tidak terbatas pada bentuk fisik seperti yang kita pahami, sehingga penyembahan harus mencerminkan bagaimana Tuhan ingin disembah, sebagaimana dituntun oleh Roh Kudus, dan bukan preferensi atau kesukaan dari si penyembah. Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah sekarang wanita Samaria sebenarnya telah tahu bahwa ada Mesias dan Kristus yang akan datang. Dari mana dia mengerti dan memperoleh pelajaran itu? Dan apa ada yang salah di sana? Kita tahu bahwa orang Samaria bukanlah sepenuhnya penyembah berhala. Mereka menggabungkan ajaran kekafiran kepada Yudaisme. Itulah sebabnya mereka masih diajar tentang Mesias yang akan datang. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 941 katakan bahwa orang-orang Samaria mendasarkan pengharapan mesianis mereka pada nubuat Ulangan 18 ayat 15 dan 18. Mereka biasanya menyebut sang Mesias sebagai Taheb
yang berarti the returning one, atau yang akan datang kembali, atau the restorer, atau sang pemulih. Tidak heran bila wanita Samaria itu memiliki pengetahuan dan pengharapan tentang Mesias yang akan datang itu. Yang salah hanyalah cara mereka berbakti, yaitu mereka mengedepankan ritual lahiriah dan tempat di mana mereka menyembah. Sekarang mari kita gali tema kesaksian orang Samaria. Apa kira-kira yang mendorong wanita Samaria ini menceritakan pertemuannya dengan Yesus kepada orang lain? Dan mengapa orang lain begitu tertarik dengan berita atau kesaksian wanita tersebut? Padahal kredibilitas wanita tersebut itu diragukan. Nah saudaraku, wanita Samaria ini sebenarnya terdorong untuk menceritakan pertemuannya dengan Yesus sesungguhnya karena pengalaman yang telah mengubahkan hidupnya. Seorang teolog yang namanya Gary Birch dalam NIV Application Commentary menyatakan bahwa Yohanes sengaja meletakkan kisah perempuan ini setelah kisah Nikodemus di Yohanes pasal 3 sebagai perbandingan, sebagai kontras antara rohaniawan dan perempuan berdosa, antara terang dan gelap. Dia katakan di dalam NIV Application Commentary halaman 139. Inilah ironi dalam cerita ini. Ketika karakter Nikodemus terdiam di pasal 3, membuat kita bertanya-tanya apa yang akan terjadi dengan pemimpin Yahudi yang religius ini. Tiba-tiba kita melihat bahwa wanita yang tidak religius ini mengambil langkah yang tidak terduga. Ia mengakui ketuhanan Yesus, lalu kemudian dia tetap berada di dalam terang Yesus, dan dia menunjukkan tanda-tanda pemuridan sebagaimana yang kita pelajari di pasal 1. Ia segera berlari dan menceritakannya kepada orang lain dan membawa orang lain itu kepada Yesus. Dan sebagai hasilnya, banyak orang yang menjadi percaya. Dia katakan, bukanlah suatu kebetulan bahwa kisah Nikodemus terjadi pada malam hari dan episode ini terjadi sekitar tengah hari. Terang dan gelap adalah motif Yohanes yang sangat menonjol sehingga kehadirannya di dalam narasi ini, dalam cerita ini menandakan makna teologis yang penting. Jadi meskipun kredibilitasnya diragukan karena masa lalunya yang gonta-ganti suami, tetapi orang lain tetap tertarik dengan kesaksiannya. Hal ini mungkin disebabkan oleh keaslian emosi dan perubahan yang ditunjukkan oleh wanita itu. Selanjutnya, apa makna perkataan Yesus, "Makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya"? Perkataan Yesus ini sebenarnya mengungkapkan bahwa tujuan hidupnya jauh lebih besar daripada kebutuhan fisik seperti makanan. Makanan yang dimaksud adalah melakukan kehendak Tuhan dan menyelesaikan pekerjaan yang telah ditugaskan kepadanya. Ini menekankan bahwa Yesus memprioritaskan misinya untuk membawa keselamatan kepada umat manusia di atas kebutuhan duniawi. Gerald Borchert dalam The New American Commentary volume 25 halaman 212 mengatakan tentang hal ini. Perhatian utama para murid dalam kisah ini adalah pencarian mereka akan makanan, tentu saja makanan yang halal. Jadi, undangan mereka kepada Yesus untuk makan adalah cerminan dari keprihatinan mereka. Sebaliknya dia katakan, fokus utama Yesus hampir tidak pada makanan. Fokus utamanya adalah mencari manusia atau keselamatan manusia. Mengapa orang-orang Samaria sepertinya dengan begitu mudah percaya kepada Yesus? Dan mengapa wilayah ini walaupun ada yang kenal kepada Yesus, percaya Yesus, tetap dikategorikan sebagai daerah orang kafir dan tidak percaya kepada Yesus sesudah itu? Nah saudaraku, orang-orang Samaria, mereka telah mendengar kesaksian wanita itu dan kemudian berinteraksi langsung dengan Yesus.
Mereka merasakan kehadiran dan kebenaran Yesus yang membuat mereka lebih siap untuk menerima ajarannya. Kembali lagi Gerald Borchert dalam The New American Commentary halaman 215 mengatakan mengapa orang-orang Samaria percaya kepada Yesus. Dia katakan, penulis Injil ini juga dengan tegas menekankan bahwa Yesus benar-benar tinggal. Perhatikan penyebutan 2 kali kata tinggal atau tinggallah di dalam Yohanes 4 ayat 40. Bersama mereka Yesus tinggal 2 hari. Jadi kekhawatiran orang Yahudi akan pergaulan atau kemurnian ritual yang secara khusus dinyatakan oleh perempuan itu di dalam kata-kata pembukaannya di Yohanes 4 ayat 9 bukanlah kekhawatiran utama Yesus. Yesus tidak mempedulikan masalah ritual. Oleh karena itu, berjumpa dengan Yesus adalah cara untuk menemukan maksud Allah bagi dunia. Orang-orang Samaria yang setengah Yahudi ini, yang sudah ditolak oleh masyarakat Yahudi, telah dikunjungi oleh Dia yang berkemah sesuai dengan Yohanes 1 ayat 14. Dan di dalam dunia ini sebagai tanggapannya, mereka mengakui bahwa dunia telah menjadi berbeda karena Dia. Artinya, apa yang membuat sampai orang Samaria menerima Yesus? Oleh karena Dia sengaja tinggal bersama dengan mereka, Dia tidak mempedulikan aturan ritual Yahudi yang melarang orang Yahudi untuk bergaul dengan orang Samaria. Ini meninggalkan dampak yang luar biasa. Sekalipun demikian, sebagian orang juga tetap menolak, tidak mau mendengarkan ajaran Yesus. Kemungkinan ketidakpercayaan ini disebabkan oleh tradisi atau latar belakang budaya atau keyakinan yang telah mengakar kuat sebelumnya. Baik, kita tiba pada pendalaman. Di dalam konteks pelajaran sekolah sahabat kita, apakah perbedaan antara wanita Samaria ini dengan murid-murid Yesus dalam hal pekabaran Injil, khususnya di daerah Samaria? Nah, saudaraku yang terkasih, murid-murid yang adalah orang Yahudi, mereka masih bertindak sesuai dengan tradisi mereka. Mereka tidak mau berdampingan dengan orang Samaria. Ronobuat mengatakan jika tujuan Yesus untuk singgah di situ adalah untuk memberikan pengajaran dan teladan di dalam menjangkau orang-orang yang ada di sekitar mereka. Tetapi murid-murid ini lambat memahami maksud Yesus. Di dalam Kerinduan Segala Zaman halaman 194, di sana Ronobuat mengatakan, dalam perkataan yang diucapkan kepada wanita di pinggir sumur itu, bibit baik telah ditaburkan dan betapa segera panennya diperoleh. Saudara-saudara, saat itu murid-muridnya seperti Petrus dan murid-murid yang lain belum pernah membawa banyak orang kepada Yesus. Tetapi wanita Samaria ini adalah misionaris yang pertama yang membawa banyak orang kepada Yesus. Kerinduan Segala Zaman halaman 198 mengatakan wanita Samaria itu membawa orang-orang lain pula kepadanya. Ia membuktikan dirinya seorang pekabar Injil yang lebih cakap daripada murid-murid Tuhan sendiri. Murid-murid itu tidak melihat suatu apapun di Samaria yang menandakan bahwa tempat itu adalah ladang yang mengandung harapan. Mereka tidak melihat bahwa justru di sekeliling mereka ada sebuah panen yang harus dikumpulkan. Nah, saudara, di dalam pelajaran sekolah sahabat dilukiskan bahwa wanita Samaria ini memiliki iman yang praktis kepada Kristus. Apakah iman yang praktis itu dan bagaimana memperolehnya? Kerinduan Segala Zaman halaman 198 mengatakan bahwa wanita ini menggambarkan bekerjanya iman yang praktis kepada Kristus. Kalau begitu, apa pengertian iman praktis di dalam konteks wanita Samaria ini? Ada beberapa hal. Yang pertama, iman praktis adalah iman yang langsung diterapkan dalam tindakan yang nyata. Itu yang pertama. Yang kedua, iman praktis adalah iman yang menghasilkan buah secara langsung. Dalam hal ini, wanita ini membawa orang lain kepada Kristus. Yang ketiga, iman praktis adalah iman yang tidak berhenti pada pengalaman pribadi, tetapi dibagikan kepada orang lain. John Stott di dalam Basic Christianity mengatakan, iman praktis adalah iman yang menghasilkan perubahan hidup dan tindakan nyata
bukan sekedar pengetahuan intelektual. Oleh karena itu, bagaimana kita dapat memperoleh iman ini? Ada 4 hal. Yang pertama, di dalam konteks cerita Yohanes pasal 4, iman ini diperoleh karena diberikan oleh Kristus sendiri. Kerenungan segala zaman halaman 187 mengatakan, rahmat ilahi yang dapat dikaruniakannya hanya olehnya sendiri. Itu adalah karunia. Yang kedua, iman seperti ini bisa diperoleh dengan perjumpaan dengan Yesus. Sama seperti wanita Samaria ini. Nah, kita saat ini mungkin tidak bisa bertemu dengan Yesus secara fisik. Tetapi melalui doa, perenungan firman, kita bisa mengalami perjumpaan dengan Yesus. Yang ketiga, iman praktis diperoleh jika kita tidak menunda-nunda. Di dalam konteks wanita Samaria ini tidak menunda untuk bersaksi tentang Yesus. Diceritakan bahkan tempayan yang dibawanya ditinggalkannya di dalam atau di tempat di sumur itu. Yang keempat, yang terakhir, iman praktis boleh juga diperoleh dengan kepekaan terhadap orang-orang lain. Di dalam cerita ini kita melihat bahwa murid-murid gagal memahami ketika Yesus mengatakan ladang sudah menguning. Tetapi wanita ini sejak pertemuannya dengan Yesus di sumur itu hingga kesaksiannya kepada bangsanya menunjukkan bahwa wanita Samaria ini adalah orang yang peka, suka berbagi, dan rindu menolong orang lain. Ya, dan saudaraku, sebagai penutup serta aplikasi dari apa yang kita diskusikan, bagaimana kita bisa memperoleh iman seperti wanita Samaria itu, dan bagaimana kita bisa membagikan kesaksian tentang Yesus kepada orang lain. Alfa Omega Jilid 5 halaman 188 katakan bahwa sebelum jiwa menerima karunia yang hendak dianugerahkannya itu, ia harus diajar dulu untuk mengenal dosanya dan juru selamatnya. Jadi sebelum memiliki iman seperti wanita Samaria itu, yang pertama kita harus lakukan adalah mau diajar untuk mengenal dosa-dosa kita dan mau diajar tentang siapa juru selamat kita, sehingga kita boleh menyadari dosa kita dan juga menyadari kebutuhan kita akan juru selamat yang sanggup memberikan air kehidupan kepada kita. Selanjutnya, hati harus terbuka kepada Yesus dan firman-Nya. Pena inspirasi dalam buku Daughters of God halaman 62 katakan, kata-kata kebenaran yang keluar dari bibir sang guru ilahi menggugah hati pendengarnya. Ajaran yang mengesankan dari orang asing ini membawa pikirannya kembali kepada nubuat-nubuat tentang Mesias yang dijanjikan. Dalam buku From the Heart halaman 248, di sana dikatakan keyakinan dari Roh Allah telah masuk ke dalam hati perempuan Samaria itu. Rasa haus alamiah dari perempuan Samaria itu telah menuntunnya kepada kehausan jiwa akan air kehidupan. Jadi harus membuka hati terhadap Yesus dan juga pengajarannya. Yang terakhir adalah bertindak untuk percaya dan menerima Yesus sebagai Mesias dan Juru Selamat. Tanpa keraguan wanita itu mengakui dengan senang hati Tuhannya. Spirit of Prophecy volume 2 halaman 141 sampai 145 menyatakan, ia tidak menuntut mujizat darinya. Jadi wanita itu tidak menuntut mujizat dari Yesus seperti halnya orang-orang Yahudi untuk membuktikan karakter ilahinya. Ia menerima pernyataannya dengan penuh keyakinan akan perkataannya dan tidak mempertanyakan pengaruh kudus yang memancar darinya. Jadi yang terakhir, kita harus percaya tanpa keraguan dan menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang apa yang telah dilakukan oleh wanita Samaria itu sehingga kemudian banyak orang di kota itu menjadi percaya? Yohanes 4 ayat 28 sampai 29 mengatakan, maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, mari lihat, di sana ada seseorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus? Ada banyak cara atau metode untuk membagikan kesaksian tentang Yesus kepada orang lain. Namun perlu diingat, yang pertama harus dilakukan dan mungkin yang paling berat adalah segera mengaktualisasikan pikiran dan keinginan untuk bersaksi di dalam sebuah tindakan. Kita harus bertindak untuk pergi dan menceritakan apa yang telah dilakukan Yesus dalam hidup kita. Undang orang untuk melihat atau mendengar Yesus berbicara. Mungkin sederhananya, bahkan ketika kita hanya menyampaikan undangan kepada orang lain untuk datang dan mendengarkan Injil keselamatan dan kebenaran firman Tuhan, kita sudah membagikan kesaksian kepada orang lain tentang Yesus. Alfa Omega Jilid 5 halaman 298. Ia membawa terang itu dengan segera kepada orang-orang senegrinya. Wanita itu menggambarkan bekerjanya iman yang praktis kepada Kristus.
Tiap murid yang sejati dilahirkan ke dalam kerajaan Allah sebagai seorang pengabar Injil. Dengan segera kita harus membawa terang kesaksian tentang Yesus kepada orang lain. Kuncinya menurut Nyonya White di dalam buku manuskrip rilis 69, 19, 12 adalah engkau harus mencari juru selamat yang berdiam tinggal di dalammu, yang akan menjadi bagimu seperti mata air yang memancar ke dalam hidup yang kekal. Air kehidupan yang mengalir dari hati itu selalu menyirami hati orang lain. Jadi ketika Kristus tinggal di dalam diri kita, maka kita bisa menjadi saksi yang berkuasa dan efektif untuk membagikan tentang juru selamat kita, Yesus Kristus, kepada orang lain. Mari kita tunduk kepala dan kita satu di dalam doa. Terpujilah Engkau, Allah Bapa kami yang bertahta di surga. Tuhan yang mengasihi kami dan memanggil kami menjadi saksi-saksi-Mu. Tuhan, kami telah belajar daripadamu melalui pelajaran sekolah Sabat. Kiranya Tuhan meteraikan di dalam hati dan pikiran kami oleh kuasa Roh Kudus apa yang telah kami pelajari dan dengarkan, dan mampukan kami untuk bertindak sesuai dengan kehendak-Mu Bapa, supaya diri kami boleh menjadi saksi bagi orang lain tentang juru selamat kami, Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa atas berkat-berkat-Mu. Ampunilah kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Terus sertai dan berkati kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.